Selamat datang di Ungkar Ruang Ambel. Berani nonton sampai akhir. Gua Arya. Dan gua Karina. Di episode kali ini kita bakal ngebahas film-film horor yang lagi rame akhir-akhir ini, dan juga cerita-cerita horor lainnya. Dan gue gak cuma berdua, gue ditemenin oleh teman-teman yang kece dan punya cerita horor yang menarik. Reza dan Kiara. Halo. Gimana nih kabar Kiara sama Reza? Baik kok, baik. Makasih lah udah undang. Senang banget bisa hadir di sini. Gue juga sama baik kayak Reza. Dan gue juga udah gak sabar banget datang di podcast ini. Saking gak sabarnya, gue tuh sampai ke bawah mimpi, tau gak? Wah, udah pada gak sabar banget ya. Sebelum kita mulai, gue mau nanya dulu nih. Menurut kalian berdua, kalian tim yang apa nih? Yang percaya horor itu fiksi atau horor itu ada? Gue sendiri sih jujur lumayan percaya ya. Soalnya gue sendiri dan orang-orang di sekitar gue tuh kadang mengalami hal-hal yang aneh dan gak bisa dilogikakan gitu. Kalau gue sih sama ya, kayak Reza. Dan gue juga mungkin kalau dibilang cuman hobi nonton film horor gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kan banyak nih film-film yang diangkat dari kisah nyata. Dan gue juga pernah nih ngalamin hal-hal yang mungkin berbau mistis. Oh wow, gue jadi makin penasaran. Kira-kira apa aja ya cerita bisnis mereka? Oke, sabar-sabar pelan-pelan. Jadi ngomong-ngomong soal film, menurut kalian film horor Indonesia top 3 yang paling serem apa gitu? Menurut Kiara dulu deh, kan Kiara pencinta horor. Menurut gue nih ya, top 3 itu Pengabdi Setan sih. Karena sutradaranya tuh Joko Anwar. Nah, dia tuh berhasil banget bikin film yang nuansanya tuh klasik dan era tahun 80-an. Gue setuju sih, soalnya kan visualnya emang kuat banget ya. Ditambah settingan tempatnya sama soundnya itu bikin tambah creepy pas nonton. Gue juga setuju banget sih, apalagi suara loncengnya. Itu ikonik banget tau di film Pengabdi Setan. Iya kan? Oke, lanjut. Posisi kedua menurut Mas Reza apa nih kira-kira? Posisi kedua ya. Oh, ada nih film horor Indonesia yang bagus yang udah go internasional. Wah, film apaan tuh? Gue jujur baru denger film horor yang go internasional. Judulnya Perempuan Tanah Jahanam. Oh, filmnya Joko Anwar ya? Emang sih, dia tuh gak bisa diraguin lagi. Banyak peminat filmnya. Gue juga nonton sih, dan asli. Film ini tuh benar-benar merusak pikiran banget. Selain filmnya unik, settingan dari hal kecilnya aja tuh bagus banget. Yang bikin gua takut nih ya, film ini tuh rasanya real banget gitu. Maksud gua, Indonesia kan emang punya banyak desa-desa yang masih terpencil kan ya, dengan tradisinya yang unik-unik. Dan film ini tuh menawarkan ketakutan dari ketidaktahuan kita itu. Nah, terakhir nih, top 1 film horor Indonesia. Siapa nih yang mau ngasih pendapatnya? Mau Kiara atau Reza? Kiara aja deh, dia kan sumber perfilman di sini. Ya, menurut gue nih ya, film yang paling bagus tuh, yang banyak diminati tuh, bisa ditebak apa? Biar gue tebak, Korin 2 bukan? Bukan, Petaka Gunung Gede. Oh, setuju. Itu film cukup buat gua merinding sih. Asli, saking penasarannya. Gue langsung cari tuh podcastnya yang undang remake ceritanya langsung. Ya, walaupun cerita film dan aslinya agak beda, tapi gue tuh merinding sih pas nonton. Bentar. Petaka Gunung Gede itu cerita aslinya Ita dan Mayang kan? Iya benar. Dari situ tuh gue semakin yakin ya, kalau mereka itu beneran ada. Kan gak mungkin kan, kayak wanita ke gunung, hide, terus pulangnya dapat gangguan yang mistis. Bener banget sih, itu film emang bener-bener booming banget sih di sosial media. Terus juga para pendaki tuh pada totalitas banget gitu buat nonton film itu. Oh iya. Gue juga nonton sih, dan asli walaupun ada beberapa hal yang gantung di film itu, tapi gue setuju sih kalau film itu jadi topan tahun ini. Kan, emang film itu tuh emang berhasil banget bikin ceritanya tuh jadi real ya. Kayak kan Gunung Gede tuh kayak banyak cerita mistis gitu kan. Nah, emang itu film tuh relate banget sama gua. Karena kebetulan gua juga kan suka traveling juga kan. Terus emang gua percaya sih di setiap tempat tuh ada penunggunya masing-masing gitu. Tapi lu sendiri pernah ke gunung nggak?
Kalau gunung, gue kayaknya nggak pernah sih. Tapi kalau misalnya ke kaki-kaki gunung atau ke curug-curug itu, gue pernah sih. Tapi emang curug-curug juga kan emang banyak larangannya gitu kan. Iya benar, gue juga kan lumayan suka kan sama hal yang berbau alam kayak gitu. Ya kayak curug sih. Dan ya, percaya gak percaya, pasti di tempat kayak gitu tuh ada larangan-larangannya. Dan gunung juga kan salah satu tempat sakral gitu kan. Jadi para pendaki juga banyak yang relate sih sama film ini. Oke, lanjut. Kita ada cerita nih guys dari salah satu kolom komentar media sosial. Iya nih guys, dari kalian berdua siapa nih kira-kira yang mau membacanya? Gimana kalau Mas Reja aja deh? Boleh deh. Ya udah. Ini nih Mas Reza, silakan Ya, membaca. ya. Dari San, aku pas turun dari Batu Karubli, waktu itu pulang sekolah jam 1 siang. Karena lihat cuaca cerah, langsung chat temen ajak naik ke Batu Karu karena dekat dari desaku di Busung Biu. Nah, jam 2 tuh siap-siap, udah naik nih dari Purasiwa. Dari awal udah ngerasa nggak enak, dari awal jalan sampai pos 2, sampai pos 3, kena hujan badai. Untung sampai puncak, udah reda. Posisi sampai puncak pas jam 6 sore. Dapat foto dikit, abis itu langsung turun. Nah dari sini nih, di pos 3, aku turun tuh cuman ngandelin lampu HP teman, karena HP ku mati. Sampai pos 2, udah gelap semu. Dari pos 2 udah gak enak, karena ada yang manggil-manggil. Dekat dari pos 1, aku dengar suara genta dari arah jurang. Sambil diiringi suara orang manggil-manggil. TJ, demule. Sambil tahan rasa takut, sambil ngucap gayatri mantra. Nah, sampai pos 1, aku ngerasa aneh. Dan ngerasa ada yang ikut sama merhatiin. Akhirnya fokus jalan lah sampai di bawah Purasiwa jam 9 malam. Temanku baru berani bilang, kalau tadi di pohon besar di pos 1, tempat aku duduk bentar buat istirahat, ada sosok gede hitam tinggi. Samping aku berdiri pas di pohon itu. Dari situ langsung pulang, kondisi lapar sama kurang air karena pas naik cuma bawa makan minum seadanya. Habis itu sehari dari itu aku sakit. Jadi itu pengalaman aku yang mungkin bakal aku ingat terus dan gak mau lagi naik ke sana sore-sore. Serem banget. Serem banget ya, keren banget. Wah, jujur agak senang ya. Makasih ya Mas Reza udah bacain. Iya. Tapi kalian tahu gak sih? Ada teori konspirasi yang bilang bahwa film-film horor di Indonesia itu sebenarnya kejadian nyata, tapi dibungkus sebagai fiksi. Seriusan tuh? Tapi gue dengar-dengar juga emang dibikinnya itu secara apa namanya fiksi juga sih, cuma emang dibuatnya tuh secara detail gitu biar kelihatan realistis gitu. Ya, tapi jujur ya, gue juga percaya sih. Karena kayak kebanyakan film tuh dibuatnya dari kisah nyata gitu. Dan kalau kalian notice, film-film horor di Indonesia itu sering banget tau nyampein pesan atau makna yang dari akibatnya sih karena gak menghormatin alam atau tradisi. Bener sih, cukup banyak film-film horor di Indonesia yang nyantumin makna kayak gitu. Tapi dari pengalaman gue pribadi, menurut gue, kita yang gak tahu apa-apa dan gak ngelakuin apa-apa juga bisa kena gangguan gitu. Bener. Gue juga dulu pernah ngalamin hal-hal yang janggal. Padahal, ya dulu gue masih kecil, yang gak tahu apa-apa. Wah, apa tuh Ci kalau boleh tahu? Jadi, kan dulu tuh gue tuh keluar waktu jam maghrib. Nah, terus gue foto-foto tuh. Nah, pas gue cek fotonya, itu ada sesuatu hal yang kayak, kayak gue merinding gitu. Padahal gue gak tahu itu orang siapa. Saksi, orang lewat kali. Jadi, waktu gue kasih tahu ke tetangga gue nih, dicek lah. Nah, katanya itu orang, apa ya, kayak bekas orang kecelakaan gitu. Gue merinding sih asli pas dengarnya. Tapi kenapa ya suka banyak arwah yang bergantangan kayak gitu? Tahu gue sih emang karena masih penasaran gitu sih arwahnya. Terus juga dia masih pengen tahu gitu siapa yang nabrak dia gitu. Tapi nih ya, gue juga pernah ngalamin hal mistis di rumah gue sendiri. Dan kalau diingat-ingat, itu bikin merinding sih. Apaan tuh, Jo? Nah, jadi gini. Gue itu kan waktu dulu suka begadang ya. Nah, pada satu malam itu lagi hujan. Dan ventilasi gue ditutup, terus gue nyalain AC.
Nah, posisi gue lagi begadang sekitar jam 2 malam, lagi sambil scrollan gitu lah. Terus tiba-tiba gantungan kunci kamar gue tuh gerak sendiri kayak disentil orang. Emang posisi lu nggak di deket pintu? Enggak, malahan cukup jauh. Dan itu kenceng banget, nggak kayak kena angin tuh. Soalnya kan ventilasi gue ketutup ya. Wah, merinding banget. Nah, fun fact, rumah gue deket kuburan. Wah, gila, lu berani banget. Iya, lagi nggak ngantuk sih. Wah, gue yang tadinya skeptis jadi makin percaya sih bahwa mereka itu ada ya. Emang ada, kita tuh cukup ngehargain dan menjaga etika kita aja. Nah, sebelum kita tutup, dari kalian berdua ada yang disampaikan nggak gitu pesan-pesan buat para pendengar dan penonton Sobat Uker? Iya, betul. Oke, menurut gue sih ya, hargai setiap karya karena hidup kita itu berdampingan. Ya, tambahan dari gue nih ya, kalau misalkan kalian nekat ke tempat yang berpenghuni kayak gitu, tolong riset dulu, hargai aturannya, jangan melandahkan tangannya, karena kita ini cuma tamu gitu, jadi kita harus tetap sopan. Perfect banget. Jadi buat kalian semua yang suka horor, nonton horor, dan itu nggak cuma sebatas adrenalin doang. Kalian itu harus punya rasa hormat, harus menghargai. Seperti itu teman-teman. Benar. Oke, terima kasih buat Mas Reza dan Kak Kiara yang udah sama Sama-sama. kali ini dan berbagi cerita di sini. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, share video ini. Gua Arya. Dan gua Karina, kita pamit Kita undur undur diri. diri. See you.